Test. Tip of the tongue. Tip. Welcome back guys, sama gua Nico di CNFID. Dan first of all, hari ini gua agak head on, gua agak sultan pakai laptop merek Markisa buah apalah ya. So hari ini gue mau ngebawain produk yang sebenarnya udah rada mainstream, cuman bagi for some people mungkin ini masih agak aneh. Jadi bisa langsung aja kita cek nanti. Jadi gini, gue punya teman-teman yang kalau mereka kerja misalnya di luaran itu, mereka pakai laptop, dan kalau misalnya kerja di kantor atau di rumah, mereka bakal pakai PC or desktop gitu. Tapi gue juga punya temen yang mereka kerja di luaran dan di rumah pun itu mereka cuma ngandalin laptopnya doang. Jadi kalau di luaran mereka pakai laptop, tapi kalau di rumah laptopnya itu bakal dijadiin seperti PC or desktop gitu. Which is why kita hari ini udah dikirimin sama teman-teman dari Aten ini. Ya. Aten USB-C multiport dock. Atau spesifiknya ini Aten UH3230. Jadi in short, essentially ini barang ini USB hub buat ngedocking laptop untuk kerja di rumah atau PC gitu. Essentially sih seperti itu. So langsung aja nih gua buka, kita lihat dalamnya gimana. Somebody cutter. Oke, so di dalam package-nya kita punya ini kartu garansi. Terus ini ada quick start guide, manual. Next, ini kalau kita angkat notch-nya ini unitnya. There you go. Ini dia unitnya. Nah ini nih tampilannya kurang lebih. Ini casingnya metal, solid banget, dan beratnya juga lumayan, sekitar 500 gram sampai 1 kilo gitu sih. Dan ini portnya nanti bakal gua tunjukin. Singkirin dulu. Next, di dalamnya kita juga ada dapet power supply buat si USB hub ini. Which as we know, kalau power dari USB doang ini nggak bakal cukup buat nge-supply kalau kita misalnya punya banyak device tercolok ke sini. Ini punya external power supply. Ini kabel power AC-nya. Nah, ini dia. Oh ya, kita juga dapat kabel USB Type-C. Karena ini sebetulnya dockingnya ini kalau untuk koneksi ke host, ini kita perlu pakai USB Type-C. Oke, balik lagi, ini dia power supply-nya. Power supply 20 volt 4,5 ampere. Oke, jadi sekarang kita coba dulu, kita lihat dari sisi unitnya, dari sisi input outputnya, I/O-nya. Oke, kita singkirin dulu dikit. Oke, jadi dari unitnya ini bagian depannya. Di bagian depan ini kita punya power LED, lampu power LED. Terus ini kita punya satu USB 3.1, ya 3.1 Type A. Dan di sebelahnya ini kita punya jack 3,5 mili yang untuk headset dan microphone. Essentially ini output, ini input gitu. Oke, di bagian samping dia nggak punya apa-apa, tapi port lainnya itu di bagian belakangnya. Kita bisa lihat dari kiri ke kanannya kalian. Ini kita punya jack DC, port DC, port power in. Dan ini port ini di rated untuk 20 volt. Dan kalau power supply-nya ini ratingnya itu di 4,5 ampere. Next, kita punya satu USB Type-C. Nah, USB Type-C yang pas di sebelah port input power ini adalah USB Type-C untuk host. Jadi
USB Type-C ini bisa untuk ngecas laptopnya juga kalau hostnya laptop, dan ini juga sebagai in-nya ibaratnya. Dan di sebelahnya ini juga ada USB Type-C, tapi yang USB Type-C ini hanya untuk data only, dia nggak ada power. Jadi kalau host kita masuk dari sini, ini nggak bisa buat ngecas. Next, ini ada port display port untuk display, dan di sebelah display port kita punya port HDMI. Nah, kenapa ada dual display? Jadi hub ini bisa sekalian untuk dual display. Tapi kalau untuk single display, misalnya kalau kita pakai display portnya doang atau HDMI-nya doang, ini bisa up to 4K. Tergantung port mana yang kita pakai. Dimana kalau untuk display port dia support sampai 4K, HDMI dia support sampai UHD doang. Aspek rasionya beda. Kalau untuk dual display, dua port ini hanya support hingga 1200 pixel. Jadi kalau untuk display port ini di 3840 kali 1200, kalau di HDMI pas dua display itu di 1920 dikali 1200 pixel. Next, kita punya port gigabit Ethernet, gigabit LAN, dan di sebelahnya ada dua port USB Type A 3.1. Oke, so hub ini cocok banget buat konsep laptop dijadiin PC yang gua jelasin tadi. Jadi buat teman-teman biar dapat gambarannya, ini langsung aja kita pasangin, gue tunjukin ini setup yang biasa gue prefer gitu. Oke, ini kabel dari host kita colok ke port host yang tadi gue bilang, USB Type-C untuk host. Oke. 2,000 years later. Jadi seperti yang gue ceritain tadi, kira-kira begini konsep laptop dijadiin PC pakai USB hub A10 pakai docking A10 tadi yang gue ceritain. So buat kalian yang misalnya untuk kerja di rumah, kalian nggak perlu pisah lagi satu PC untuk kerja di rumah atau di kantor. Cukup laptop kalian di docking ke situ, terus peripheralnya si mouse, keyboard, monitor eksternal langsung dicolokin ke hubnya itu jadi. Ini jadi setup desktopnya kalian. Terus fungsi lain mungkin ya untuk hub ini, kalau misalnya kalian yang punya laptop misalnya MacBook, nah laptop ini kan full SSD, terus kapasitasnya juga paling 120 GB or 250 GB, paling gede saya rasa 500 GB. Dan kalau misalnya kalian video editing atau apa, itu bakal sering banget run out of space. Jadi kalian bisa colokin juga external hard disk ke hub ini buat expand storage-nya kalian. Oke, jadi kira-kira gitu fungsi buat si USB hub ini yang udah gue ceritain, dan konsep laptop dijadiin PC yang gue mention tadi belum nyala. Oke, nah jadi kira-kira begitu teman-teman. Mungkin ada yang prefer punya laptop dan PC dipisah, mungkin juga punya, mungkin ini bisa jadi solusi juga buat teman-teman yang nggak mau repot gitu. Jadi satu laptop udah bisa semua. Kita sebetulnya punya satu produk lagi, ini bonus dikirimin dari teman-teman di A10. Nah, ini produk ini namanya A10 Cam Life. Ini dia. Si A10 Cam Life ini sebetulnya there's not much to tell sih, karena ya fungsi produk ini cuma satu, yaitu produk ini buat menangkap output UVC atau USB video class, misalnya dari handycam atau dari kamera DSLR kalian, dan di input ke laptop atau ke PC gitu. Kalian cuma perlu install software buat video recording, misalnya kalau yang direkomend di A10 sih misalnya OBS atau XSplit atau software live streaming yang sering dipakai streamer sekarang, mungkin Twitch bisa juga dipakai untuk live streaming pakai A10 Cam Life ini. Ini gue tunjukin produknya.
So ini di dalamnya kita dapat straightforward sih, kita dapat warranty card, quick start guide, sama ini langsung unitnya. Ya gini doang, unitnya doang. Dan ini inputnya HDMI, outputnya USB Type C. Dan mungkin kalian bakal nanya nih, loh laptop gue udah punya webcam, udah punya kamera, kenapa gue mesti pakai ini lagi buat misalnya ngerekam live streaming atau apa? So mungkin ini tergantung laptopnya kalian, tapi mostly gue lihat sih webcamnya laptop itu kualitasnya pasti kurang bagus sih ya. Terus frame rate-nya juga mungkin rendah. Jadi untuk supaya kalian kalau misalnya video call or live streaming supaya kualitasnya lebih profesional, bisa pakai A10 Cam Live ini. Ini A10 Cam Live ini udah support sampai video Full HD 1080 pixel dan 60 fps. Tuh. Oke, jadi kira-kira itu solusi docking dari A10 dan Cam Live yang tadi udah gue jelasin. Ini cocok banget ya mungkin buat video content creator atau videographer. Teman-teman yang suka videografi bisa langsung ngerekam dari laptop gitu, ibaratnya kamera kalian bisa jadi webcam dengan kualitas yang obviously di atas webcam rata-rata. Oke, mungkin itu aja video dari gue kali ini. If you like the video, press the like button. Kalau nggak suka ya boleh di dislike, boleh usahakan jangan di dislike deh, di like aja deh. Oke, support terus channel kita, subscribe of course, dan share ke teman-teman kalian buat bantu kita dong naikin subscriber. Terus kalau misalnya ada pertanyaan mengenai produk-produk ini, boleh di posting di kolom komentar, ntar pasti gua jawab. Dan kalau teman-teman ada yang berminat sama si docking atau si Cam Live, cek link di deskripsi kita. Kita udah cantumin link rekomendasi tempat pembelian. See you again, until next time. Itu aja video dari gua kali ini. Mungkin itu aja video dari gua kali ini. Posting. Me. Anjing, keren.